Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar tentang memahami leadership, gitu ya. Memahami diri kita sebagai seorang leader. Seven Habits of Effectively People. Ini dari bukunya Stephen Covey. Titik berangkatnya semua orang dari ketergantungan. Tentunya orang nggak mau tahu di sini terus, pastinya akan naik ke kemandirian. Nah, untuk menuju ke kemandirian, Seven Habits menawarkan ada 3 kebiasaan yang perlu kita bangun agar kita menjadi pribadi yang mandiri, gitu ya. Kemudian ke atas lagi dari kemandirian ke saling tergantungan juga ada 3 kebiasaan agar kita dari mandiri menuju ke saling tergantungan. Nah, ada lingkaran di sampingnya itu adalah pembaharuan atau dalam istilah sebenarnya istilah bahasa Inggrisnya adalah sharpen the saw. Jadi diistilahkan bahasa Indonesia ini jadi asah gergaji. Ini istilah atau apa ya? Idiom gitu, idiom aja, asah gergaji yang tidak bermakna aslinya gitu. Itu menjadi contoh saja. Nah, dari sini ini menjadi gambaran kita memahami di awal tentang Seven Habits agar lebih mudah aja dan lebih sistematis. Kita langsung saja ke yang bagian pertama, yaitu tentang kemenangan pribadi atau kemandirian diri sendiri itu tadi, menuju kemenangan pribadi itu bahasa Inggrisnya private victory. Nah, itu. Jadi kemenangan pribadi ini menjadi pribadi yang mandiri, maksudnya begitu. Nah, apa aja sih? Satu, kebiasaan yang perlu kita lakukan adalah proaktif. Be proaktif atau menjadi manusia yang proaktif. Prinsipnya apa di sini? Nah, ini yang lebih penting daripada kebiasaan. Prinsip dari proaktif ini adalah prinsip visi pribadi. Seseorang pemimpin itu harus punya visi atas dirinya. Atau visi itu kan pandangan ke depan itu. Itu harus punya. Nah, prinsipnya itu di sini. Be proaktif itu akan menuju ke sana. Apa itu be proaktif? Menjadi manusia proaktif berarti itu satu, mengambil inisiatif aktivitas, tidak menunggu. Nah, nantilah dia juga belum. Gitu. Seringkali kan kita begitu. Nah, kebiasaan proaktif ini dengan prinsip tadi, visi pribadi itu tidak begitu. Tapi mengambil inisiatif atas aktivitas. Belum ada yang memulai, ya sudah kita mulai. Gitu. Itu aja kok repot. Nggak harus menunggu, nanti dulu, dia dulu. Alah, swen. Nah, yang kedua adalah mengambil tanggung jawab tentang kehidupan kita sendiri. Bukan orang lain yang bertanggung jawab atas diri kita. Yuk kita lah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Baik buruknya kehidupan kita, ya itu tanggung jawab kita. Karena kita akhirnya nasibnya jelek, kemudian kita menyalahkan orang tua gitu. Ini tanggung jawab orang tua sebenarnya gitu. Enggak. Atau tanggung jawab temanku, atau tanggung jawab pacarku. Enggak lah. Saya begini itu karena ya saya gitu. Nah, itu be proaktif. Yang ketiga adalah tidak menyalahkan situasi maupun keadaan. Ketika terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kita tidak kemudian menyalahkan. Contoh, menyalahkan situasi ya. Contohnya adalah kita datang ke sebuah tempat. Sudah janjian sama orang, kemudian kita datangnya terlambat. Nah, ketika kemudian kita ditanya, kenapa kamu terlambat? Seringkali kita menjawabnya apa? Mohon maaf, jalanannya macet. Gitu. Atau mohon maaf, ini motornya nggak bisa kencang. Gitu. Jadi siapa yang kemudian disalahkan? Jalanan macet, motor, atau mobil mogok gitu. Nah, itu bukan kebiasaan yang proaktif. Kalau proaktif, maka ketika terjadi situasi itu, ya karena saya tidak memprepare atau tidak menyiapkan sedemikian rupa agar saya tidak terlambat.
Saya tidak berhitung ketika jam sekian jalanan macet. Sebenarnya dihitung dong jalanan macet, sehingga seharusnya saya harus lebih dulu jalan gitu. Menghitung soal waktu perjalanan dengan macet itu. Juga soal persiapan motornya atau mobilnya atau kendaraannya. Gitu. Nah, itu orang yang proaktif. Yang keempat adalah lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita perbaiki, bukan hal-hal yang bisa kita bicarakan. Tetapi kita lebih memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Nah, itu 4 hal kata kunci atau kalimat kunci yang menunjukkan kebiasaan proaktif. Nah, lawannya proaktif itu adalah reaktif. Reaktif itu semacam apa? Mudahnya, orang yang reaktif itu ketika dikasih rangsangan, diberi rangsangan, dia langsung punya respon tuh. Itu reaktif. Contoh, kayak orang latah. Itu kan dia reaktif banget. Misalkan, copot. Rangsangan copot itu membuat ada respon copot-copotnya itu dengan sangat cepat. Atau kemudian seringkali saya mencontohkan itu ketika kita sedang duduk-duduk dengan teman-teman di pinggir jalan, tiba-tiba ada motor jalan kenceng banget dan suaranya keras gitu. Nah, biasanya kita lagi ngobrol asik-asik, ada yang begitu, langsung tuh terucap mulut kita. Nah, gitu. Yang itu kadang kata-kata umpatan muncul dari mulut kita tanpa kemudian kita sadari kenapa saya harus ngomong itu gitu. Nah, itu namanya reaktif. Itu contoh saja, belum soal yang bersifat tindakan. Ketika diberi apa langsung bertindak apa, ketika diberi apa langsung bertindak apa. Nah, itu reaktif. Nah, kalau proaktif semacam apa? Kalau proaktif, ketika ada rangsangan atau stimulasi, maka tidak langsung respon itu muncul. Tetapi ada ruang filter. Gitu ya. Ruang filter antara rangsangan dengan respon yang akan kita berikan. Nah, sebagai manusia dan sebagai seorang pemimpin, ada 4 anugerah yang kita punyai dalam memfilter rangsangan atau stimulan, apapun itu stimulannya, dari keempat ini akan memunculkan responnya. Apa saja? 1, soal kesadaran diri. Kita perlu memeriksa ketika kita dirangsang sesuatu, kita periksa pikiran kita periksa suasana hati kita, perilaku kita, gitu. Itu soal kesadaran diri. Contoh, kita ada teman curhat, nah ini gini, aku enaknya gimana ya, gitu. Nah, kalau reaktif, kamu goblok sih, kira-kira gitu. Tapi kalau proaktif, pastinya dia akan melihat pertama situasi dirinya seperti apa, apakah saya lagi bagus pikirannya, bagus hatinya untuk memberi respon ke teman saya yang curhat atau tidak. Nah, karena itu penting, perlu kita sadari ketika memberikan respon. Itu 1, soal kesadaran diri. Yang kedua adalah soal imajinasi. Bagaimana kemudian membayangkan hal-hal di luar pengalaman atau realitas yang ada. Jadi sebagai seorang manusia, kita punya daya imajinasi yang tinggi. Ketika ada stimulan gitu, imajinasi dan kesadaran diri menjadi satu alat filter kita dalam memberi respon. Contohnya semacam apa? Nah, contohnya misalkan ketika kita di stimulan sesuatu ya, kayak misalkan mau dipukul gitu. Orang itu belum tentu benar-benar mukul. Karena kita punya daya imajinasi, itu palingnya meleset. Gitulah. Nah, itu imajinasi kita. Gitu. Itu kan paling ini. Itu ini. Atau kemudian sesuatu yang tidak bahaya deh. Yang mudah ya teman curhat, misalkan teman curhat, kemudian kita punya daya imajinasi untuk memberi respon. Nah, tentunya kita akan membayangkan situasi itu dan kayaknya lebih baik seperti ini. Nah, seringkali kan kita begitu ya, nggak langsung susut gitu. Nah, itu imajinasi. Yang ketiga adalah soal hati nurani kita.
hati nurani kita itu menjadi satu alat filter bagaimana menyadari tentang yang aku akan buat respon ini benar atau salah ya. Gitu. Itu bergantung pada hati nurani. Dan yang keempat adalah soal kehendak bebas. Kehendak bebas ini terkait dengan bertindak mandiri, lepas dari pengaruh luar diri kita. Artinya, ya aku pengen iki kok, aku pengen ini gitu, aku pengen melakukan ini karena aku juga sudah mempertimbangkan ini, bukan karena paksaan siapapun. Nah, 4 anugerah ini atau 4 tools ini adalah yang membedakan kita dalam bertindak reaktif atau proaktif. Itu, teman-teman. Nah, ingat ya, proaktif itu dia mengambil inisiatif, kemudian dia mengambil tanggung jawab, kemudian tidak menyalahkan dan lebih memusatkan pada perhatian pada hal yang bisa dia perbaiki, bukan yang bisa dibicarakan. Gitu. Nah, ini menambahkan saja soal ketika kita mendapatkan stimulan, apa yang harus kita lakukan? Proaktif, tidak langsung memberi respon. Kalau reaktif, itu langsung memberi respon. Kenapa tidak bisa memberi respon? Kenapa kita tidak langsung memberi respon? Karena kita punya kebebasan bahkan untuk tidak merespon. Karena ada 4 anugerah itu, kebebasan itu ya. Gitu teman-teman. Lanjut, ini bahasa reaktif dan bahasa proaktif. Ini indikator saja, seseorang itu menunjukkan reaktif atau proaktif dari bahasa itu bisa kelihatan. Contoh saja misalkan bahasa yang reaktif itu ketika dia diminta untuk melakukan sesuatu, responnya adalah saya tidak bisa melakukan itu gitu. Saya tidak ada yang bisa tidak ada yang dapat saya lakukan. Nah, itu langsung reaktif. Tapi kalau proaktif itu adalah ketika kita diminta melakukan sesuatu dan itu agak berat, mari kita lihat alternatif yang kita miliki gitu. Apakah ada peluang? Nah, itu proaktif. Artinya tetap kita dari 4 anugerah itu, kesadaran diri, imajinasi, hati nurani dan kehendak bebas itu kepake gitu, nggak langsung mak bedunduk itu tiba-tiba kemudian langsung nggak bisa aku gitu. Seringkali kita juga begitu tuh. Begitu juga kan bahasa-bahasa lainnya dan saya kira itu sudah sangat familiar untuk yang reaktif. Tetapi yang untuk proaktif saya kira kita jarang sekali kepake. Nah, ini menunjukkan bahwa proaktif itu tidak bisa itu mengalir saja, tetapi harus dibiasakan. Kebiasaan itu harus di set up sehingga karakter kita akan terpengaruh juga dari kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, terkait juga dengan proaktif itu, yang perlu kita lihat tadi adalah soal yang lebih memusatkan perhatian pada hal yang bisa diperbaiki, itu maksudnya bagaimana gitu. Bicara soal itu, yang perlu kita pahami lagi adalah soal dalam hidup kita ada lingkaran, biar lebih mudah memahami. Dan lingkaran hidup itu kita bagi menjadi 2. Ada yang namanya lingkaran pengaruh, yang kedua adalah lingkaran kepedulian. Nah, apa itu lingkaran pengaruh? Lingkaran pengaruh adalah lingkaran yang isinya hal-hal yang bisa kita pengaruhi atau kita bisa perbuat. Itu lingkaran pengaruh. Yang kedua, itu lingkaran kepedulian adalah hal-hal yang kita pedulikan, kita risaukan, kita pikirkan, kita bicarakan. Ini kok absurd sih, Mas. Nah, contohnya begini, lingkaran pengaruh itu kita bisa mengukur. Pengaruh kita secara lingkaran itu seberapa besar sih? Apakah kita hanya bisa mempengaruhi diri kita saja atau bisa mempengaruhi orang lain? Nah, itu harus kita ukur. Tapi pastinya yang harus kita sadari betul adalah orang yang bisa kita pengaruhi 100% adalah diri kita. Dari situ harus kita sadari. Berarti
yang bisa kita pengaruhi dan yang bisa kita perbuat itu di mana? Ya di diri kita. Mulainya dari situ. Itu harus kita sadari betul. Jangan sampai kemudian tiba-tiba setelah kita sadari, aku sendiri tidak bisa dipengaruhi oleh diriku sendiri. Itu berat itu. Berat. Mosok diri kita nggak bisa dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Nah, itu perlu diskusi lebih panjang itu. Nah, dari diri kita sudah bisa memahami bahwa yang bisa kita pengaruhi adalah diri kita sendiri, kita hitung lagi apakah di luar diri kita ada hal yang bisa kita pengaruhi atau ada hal yang bisa kita lakukan. Cara ngukurnya gimana? Kita punya keterampilan apa? Kita punya kompetensi seperti apa? Kita punya karakter seperti apa? Karena hal-hal itulah yang menentukan lingkaran pengaruh kita kecil atau besar. Gitu ya. Setiap orang lingkaran pengaruhnya itu berbeda-beda. Ada yang ukurannya segini, ada yang segini, ada yang segini. Bergantung pada sejauh mana dia terus mengasah lingkaran pengaruhnya. Ingat, paradigma inside out itu juga berlaku di sini. Bagaimana kita melakukan perubahan itu dari lingkaran pengaruh kita. Dengan cara memperbesar lingkaran pengaruhnya. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Nah, itu hebatnya lingkaran pengaruh. Nah, kalau lingkaran kepedulian bagaimana? Ya, itu hal yang bisa kita pedulikan. Contohnya kayak berita tentang artis atau kesedihan peperangan di negara lain atau peristiwa gempa bumi di daerah lain gitu-gitu. Yang kita tidak punya daya dan upaya untuk berbuat sesuatu sehingga terjadi perubahan di sana. Tapi kalau kemudian itu terjadi di tempat kita dan kita punya kapasitas untuk melakukan perubahan, itu bukan berada di wilayah kepedulian kita, tetapi berada di wilayah pengaruh kita. Gitu. Nah, artinya apa? Batas antara kepedulian dan pengaruh itu pada kapasitas diri kita. Bukan item-itemnya. Item-item itu bergantung pada kapasitas. Dan kapasitas orang-orang beda-beda. Nah, terus kita harus bagaimana sebagai orang proaktif? Atau menumbuhkan sikap proaktif? Perbesar lingkaran pengaruh. Perbanyak aktivitas-aktivitas kita yang berada di dalam lingkaran pengaruh kita. Sehingga apa? Kita akan memperbesar terus lingkaran pengaruh kita. Dan ketika lingkaran pengaruhnya semakin besar, artinya kita menjadi manusia dan pemimpin yang terus tumbuh dengan kebiasaan proaktif. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat gambarannya antara proaktif dan reaktif. Kalau kemudian proaktif, yang tadi saya sampaikan, nah ini kan dari dalam keluar itu tadi. Jadi lingkaran pengaruhnya itu, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah circle of influence, itu semakin besar. Nah, lingkaran concern-nya atau lingkaran kepeduliannya semakin kecil. Tapi berbeda dengan yang reaktif, gitu ya. Itu paradigmanya jadinya dari luar ke dalam. Itu berdampak pada lingkaran pengaruhnya akan semakin kecil dan lingkaran kepeduliannya jadi semakin besar. Apa-apa karena dia apa-apa yang dibicarakan bukan dirinya, tetapi yang di luar dirinya terus dibicarakan padahal dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu, ini gambaran sederhana saja. Nah, artinya kebiasaan proaktif itu kalau mengutip kalimatnya Stephen Covey itu, saya itu bukan produk dari keadaan saya. Tetapi saya itu adalah produk dari keputusan saya atau keputusan yang saya ambil. Saya pengen ini, gitu. Itu proaktif. Tetapi tidak berhenti di situ ya. Saya pengen ini, resikonya itu ini, dan saya siap dengan segala resiko yang saya ambil. Saya pengen menikah muda, saya pengen menikah tua, gitu. Itu soal pilihan. Gitu.
Bukan kemudian saya produk dari keadaan. Jadi, kamu orang seperti apa? Saya adalah seperti apa yang dibicarakan orang. Nah, itu artinya dia tidak proaktif tuh dengan dirinya. Gitu ya. Jadi dia menyerahkan sesuatu pada keadaannya, terserah orang mau bilang apa, saya akan menjadi seperti yang orang katakan gitu. Bukan, kalau proaktif itu bukan. Proaktif ya, saya adalah produk dari keputusan saya. Saya bukan produk dari keadaan saya. Saya terlahir bodoh misalnya. Ya sudahlah, saya bodoh ini. Ya nggak gitu. Tapi kalau kita atau saya ini punya keputusan untuk menjadi orang pintar, maka saya harus melakukan sesuatu. Bukan pasrah pada keadaan. Itu proaktif. Nah, yang kedua adalah kebiasaan begin with the end in mind, atau memulai segala sesuatu dari gambaran akhirnya. Atau biasanya memulai sesuatu dengan tujuan. Tujuan akhirmu apa? Gitu. Nah, ini prinsipnya apa? Kalau yang proaktif itu adalah prinsipnya visi pribadi. Kalau yang ini begin with the end in mind ini, atau memulai sesuatu dengan tujuan akhir, itu prinsipnya adalah kepemimpinan pribadi. Seorang pemimpin tidak hanya punya visi, tapi juga punya kepemimpinan pribadi yang ditunjukkan dengan tujuanmu itu mau kemana. Kamu itu mau berakhir di titik apa dan di mana. Itu bikin video in mind. Nah, makanya prinsipnya adalah kepemimpinan pribadi. Kita sebagai pribadi yang punya leadership, tentunya kita harus tahu. Saya mudahnya begini. Saya kalau mati, ya, itu pengen seperti apa matinya saya. Apakah saya akan mati tanpa orang tahu? Apakah saya mati kemudian banyak banget orang yang layak seperti Gus Dur gitu? Gus Dur banyak banget itu. Aduh, dahsyat itu Gus Dur. Atau saya mati dalam keadaan disengaja biar orang itu tidak tahu kalau saya mati sehingga tidak ada yang layak. Nah, itu soal pilihan. Pilihan menentukan tujuan. Artinya apa? Dari situ kita akan, ketika tujuan ini sudah ditetapkan, deng, saya pengen mati, banyak orang tahu dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Artinya ini kemudian ditarik ke belakang. Seret, untuk menuju ke sini, itu kita harus melakukan langkah-langkah apa saja. Gitu. Nah, inilah begin with the end in mind. Nah, kenapa itu penting? Karena sebenarnya semua pencapaian manusia memiliki dua fase penciptaan. Pertama adalah ketika diciptakan di dalam pikiran. Yang kedua, diciptakan secara nyata. Artinya apa? Maksudnya itu semacam ini. Jadi segala sesuatu itu kan dimulai dari pikiran tuh. Yang tadi itu, mulainya kan dari pikiran. Kalau pikiran kita clear, maka apa yang akan kita lakukan juga clear. Tapi kalau pikirannya nggak clear, 100% kali ya, 110 atau 1000% deh. Iya, tindakannya nggak clear lah. Gitu. Contohnya saja, yang dimaksud dengan penciptaan pikiran nih. Misalkan kita menentukan sebuah agenda dan tujuan yang jelas dalam melakukan sesuatu, misalkan. Gitu ya. Ketika agendanya jelas, tujuannya jelas, maka ini akan berpengaruh pada penciptaan fisiknya. Kalau yang tadi kan penciptaan pikirannya. Oh, kita siapkan dulu. Agendanya ini, tujuannya ini. Nah, ini akan berpengaruh pada penciptaan fisiknya. Ketika kita sedang rapat, gitu. Rapatnya jadi produktif. Karena apa? Agenda yang dirapatin jelas, tujuannya jelas. Jadi, bayangkan teman-teman kalau rapat, tetapi agendanya nggak jelas. Tujuannya juga nggak jelas. Itu dijamin nggak produktif. Hasilnya adalah hahaha.
atau bahasa kerennya ya teng-teng-cur akhirnya. Tenguk-tenguk curhat ya, kumpul banyak orang gitu karena nggak ada agenda yang jelas, tujuan yang jelas, ya sudahlah, masing-masing orang bercerita saja, terserah mau cerita apa aja. Apa yang kita hasilkan? Nggak ada. Gitu. Nah, itu kenapa kemudian penciptaan dalam pikiran itu penting, atau konsep itu penting, yang itu akan mengaruhi tindakan atau penciptaan fisik. Atau ketika kita bikin rumah, ketika kita bikin rumah, pastinya pasti ada cetak biru arsiteknya itu ya. Ada denahnya. Rumahmu pengen seperti apa? Itu kan ada. Itu kan penciptaan dalam pikiran, konsepnya semacam apa. Itu udah terjadi, baru dari sini diterjemahkan menjadi bangunan rumah yang benar. Gitu. Kadang aja dari konsep menuju bangunan nyatanya, kadang ada melesetnya, apalagi nggak ada bangunannya. Contoh misalnya kita mau bangun rumah, terus konsepnya seperti apa? Saya bangun rumah ngalir aja sih gitu. Kalau ada batu bata, ada pasir dan semen, ya udah kita aduk, kita tata aja, sudahlah tata aja. Tiba-tiba apa? Ya sudah, rumahnya itu semuanya terbentuk dari batu bata bersama pasir dan semen. Nggak pakai genteng, nggak pakai kayu, nggak pakai macam-macam. Kenapa? Ngalir aja gitu. Nah, makanya itu tidak disarankan menjadi seorang pemimpin atau manusia yang efektif, gitu, menentukan tujuan atau memulai sesuatu dari tujuan akhir. Mulai loh ya, memulai dengan sesuatu yang akhir itu. Nah, saya belajar banget dengan ini juga ketika menentukan sesuatu. Sebenarnya saya pengen apa, gitu ya. Ya saya tentukan akhirnya dulu gitu. Oh ternyata saya akhirnya mau ini gitu. Ya udah ditentuin, ditarik mundur, seret, langkahnya apa aja sampai kemudian langkah yang paling dekat yang perlu saya lakukan. Begitu juga ketika bareng sama teman-teman, itu pasti pertanyaan yang perlu kita jawab adalah tujuanmu atau tujuan kita itu apa? Nah, dari situ kemudian bisa kita tarik itu langkah terdekatnya seperti apa. Gitu, teman-teman. Nah, ibaratnya itu seperti sebuah blueprint gitu, bahwa bentuk nyata dari sebuah pencapaian akan mengikuti bagaimana ia diciptakan dalam pikiran. Gitu guys. Sehingga kita perlu membiasakan di habit kedua ini membuat konsep yang ujungnya itu kelihatan. Sehingga apa? Ini akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita yang real gitu. Membantu lebih efektif. Nah, yang ketiga ya adalah kebiasaan first thing first atau selalu mendahulukan yang lebih utama. Prinsipnya apa ini? Kebiasaan ini adalah prinsip manajemen pribadi. Kalau yang pertama adalah prinsip visi pribadi, yang kedua prinsip kepemimpinan pribadi, dan yang ketiga ini prinsip manajemen pribadi. Dahulukan yang utama. Maksudnya seperti apa? Artinya fokus pada prioritas. Kita tidak akan bisa menyelesaikan semua hal yang hinggap di tangan kita. Contoh, teman-teman pengen melakukan perubahan gitu, pengen mengubah satu daerah tertentu agar menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, seakan-akan semuanya itu ada di genggaman tangan dan semuanya harus diselesaikan. Enggak yakin. Riset juga banyak yang sudah melakukan bahwa prioritas itu penting untuk kita tentukan dalam melakukan sesuatu. Enggak mungkin kita melakukan semuanya di saat bersamaan tanpa ada skala gitu. Enggak. Kayak misalkan saya ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tentu saya harus memilih kan, mana dulu yang harus dikerjakan. Nah, mana dulu yang harus dikerjakan, itu basisnya apa? Basisnya ya prioritas itu. Nah, prioritas ini prinsipnya adalah manajemen pribadi itu tadi. First thing first, kebiasaannya. Dahulukan yang utama. Nah, cara mudahnya adalah kita menggunakan kuadran aktivitas.
Nah, ini juga bisa ngecek kebiasaan-kebiasaan kita. Gitu. Apakah kita sudah first thing first atau belum? Nah, kuadran aktivitas ini kita bagi dengan yang apa ini? Yang X itu tidak penting dan penting, kemudian yang Y itu mendesak dan tidak mendesak. Kita baginya begitu. Nah, di kuadran pertama yang warnanya merah, ini situasi di mana sesuatu itu penting dan mendesak. Ini kuadran pertama. Nah, itu dalam bahasa lainnya, ketika itu penting dan mendesak, itu pasti situasinya genting. Contohnya apa? Soal konflik, ono masalah, ono krisis, deadline. Mungkin juga bagi ini deadline ini bagi teman-teman itu sering banget. Deadline itu kan garis kematian, tetapi seringkali kita melewati garis kematian itu dan nggak pernah mati setelahnya. Makanya banyak di antara kita itu sering melewati deadline. Karena deadline itu tidak berarti sesungguhnya gitu. Garis kematian yang tidak pernah mati ketika orang melewatinya. Nah, itu adalah situasi genting. Jadi segala sesuatu itu jadi penting dan mendesak. Yang terjadi itu apa? Ketika kita membiasakan aktivitas itu berada di kuadran 1 ini, yang merah. Capek, stres, depresi. Kayak itu sering nggak teman-teman merasa bahwa kenapa harus aku sih? Kok kayaknya aku yang ngerjain? Kayaknya semuanya aku. Yang lainnya nggak ngapa-ngapain gitu. Kenapa? Karena kita membiasakan kebiasaan hidup kita itu ada pada posisi penting dan mendesak. Padahal ada situasi yang tidak bisa kita set up, itu berada di posisi itu. Bayangkan kalau, contoh misalkan terjadi kecelakaan. Keluarga kita ada yang kecelakaan, itu kan penting dan mendesak untuk kita datang. Pada saat tertentu, kita sebenarnya bisa men-set up agar kita tidak kena deadline. Ya. Tapi karena kita menunda-nunda, akhirnya kena deadline, di saat bersamaan keluarga kita ada yang kecelakaan, harus butuh bantuan kita, gimana coba? Stres kan? Stres lah. Makanya itu, hal yang bisa kita pengaruhi, hal yang bisa kita perbaiki, yuk mainkan. Jangan perbanyak aktivitas di sini. Gitu. Nah, kemudian kuadran yang ketiga, ini ke bawah ya, ke bawah dulu ya. Ini yang bersifat dadakan. Ini adalah situasi aktivitas yang tidak penting tapi mendesak. Contoh, pertemuan dadak, meeting dadakan, kemudian lapor dadak, hal-hal sing mendesak, ngono kuwi ra penting tapi kudu ngono kae. Kudu itu harus gitu ya. Kemudian pekerjaan sing numpuk, pekerjaan yang menumpuk gitu. Nantilah dulu lah gitu. Dikerjain akhirnya. Menumpuk pekerjaan gitu. Kemudian aktivitas populer itu kayak contoh ya yang banyak dilakukan orang, bersepeda saat pandemi gitu. Wah, ramai banget kan aktivitas populer. Itu kadang tidak penting ya. Kita rame-rame bersepeda gitu. Tapi itu menjadi situasi yang mendesak karena kapan lagi kita melakukan itu gitu. Nah, sedangkan kan begitu gitu kita. Makanya ini juga tidak disarankan menjadi ruang aktivitas kita. Nah, kemudian kuadran yang keempat yang warna oranye ini banyak waktu yang terbuang. Ini pada situasi tidak penting dan tidak mendesak. Ya, aktivitas menunda-nunda, aktivitas kesibukan yang tidak penting, bersenang-senang, zona nyaman, ngerumpi, nonton TV, gosip, dan sebagainya gitu. Nonton YouTube, nonton apa lagi? Ya, yang sifatnya itu membuang waktu gitu. Bukan menambah kapasitas kita, tetapi justru malah kapasitas kita akan menurun. Nah, ini sering banget gitu orang merasa nyaman gitu. Contoh misalkan saat pandemi COVID itu kan banyak meme yang beredar itu
baru kali ini rebahan itu menjadi tindakan pahlawan. Ya, kalau sebelumnya itu dicaci maki, orang kok senangnya rebahan, baru di saat pandemi COVID ini rebahan menjadi pilihan pahlawan. Itu. Nah, rebahan itu kan orang bermalas-malasan sebenarnya. Nah, pandemi COVID mengharuskan orang itu tidak berkumpul, tidak bertemu dengan orang. Ya salah satunya memang dengan cara rebahan. Tapi ingat, tidak selalu kita harus rebahan. Gitu. Karena itu membuang banyak waktu, banyak aktivitas lain yang lebih produktif yang perlu kita lakukan. Nah, ini tidak disarankan menjadi kebiasaan yang efektif. Nah, kemudian apa yang disarankan? Adalah di kuadran 2 nih. Yang sifatnya kita selalu melakukan aktivitas yang penting, tapi tidak mendesak. Itu enak banget. Hal-hal yang penting gitu, tapi tidak mendesak kita kerjakan. Bahkan saya paham soal ini seringkali luput gitu. Melakukan hal yang penting, ya mendesak. Sering-sering penting tidak mendesak, itu sering, tapi sering juga penting mendesak. Nah, ini bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit untuk bisa kita lakukan. Kenapa? Kalau kemudian aktivitas kita berada di level ini, itu enak banget sebenarnya. Kita akan lebih punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu, untuk bertemu dengan orang, untuk bertemu dengan siapapun lah, untuk bercengkrama dengan keluarga, itu menjadi sangat enak. Kenapa? Karena sudah terprepare. Kita melakukan hal yang penting, nggak mendesak gitu. Misalkan kita harus mengerjakan laporan seminggu lagi, deadline ya udah kita kerjaan aja besok kita kerjain sambil nyicil gitu, nggak harus semalaman mengerjakan gitu, nggak harus, alon-alon aja, pelan-pelan aja gitu ya, seperti ada game sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu sebenarnya pepatah yang bijak banget yang menunjukkan juga situasi ini penting, kita harus melakukan hal yang penting sedikit demi sedikit gitu, jangan sampai kayak kuliah pas saat ujian itu belajarnya sehari sebelumnya gitu atau malam sebelumnya, sistem kebut semalam gitu kan biasanya populernya begitu ya. Nah itu kan disarankan. Bahkan saya ketika kuliah itu jarang mungkin pernah tetapi jarang banget saya memakai sistem kebut semalam, enggak, bahkan lebih memilih kalau tidak tahu ya sudah nggak usah belajar, saya pengen menguji pengetahuan saya tentang kuliah itu sejauh mana dengan ujian itu. Kalau saya nggak paham. Jadi ketika saat ujian saya nggak belajar. Karena saya anggap belajarnya itu sudah sebelumnya kok. Jadi santai-santai aja. Ketika teman-teman yang lain pada sibuk apa, santai malah baca-baca gitu atau main atau apa gitu. Yang membuat kita tetap enjoy. Karena sudah melakukan sesuatu yang penting, tidak mendesak. Itu. Nah, kuadran ini bisa kita pakai dalam membangun kebiasaan dahulukan yang utama itu, teman-teman. Ini cukup banget membantu, membantu betul kita untuk menentukan dahulukan yang utama dengan kuadran aktivitas ini. Nah, itu saya kira 3 kebiasaan ini yang paradigmanya ini kan menuju kemandirian, kemenangan pribadi gitu. Dari orang yang tadinya bergantung menjadi orang yang mandiri, dari kamu menuju aku. Dengan 3 kebiasaan. Kebiasaan pertama adalah be proaktif dengan prinsip visi pribadi. Kebiasaan kedua adalah begin with the end in mind atau memulai sesuatu dengan tujuan akhir dengan prinsipnya kepemimpinan pribadi, dan yang ketiga adalah dahulukan yang utama dengan prinsip manajemen pribadi. Nah, ketika ini sudah bisa kita biasakan dengan paradigma tentu inside out itu dengan kematangan juga, paradigma kematangan tentunya ini bagian dari membangun karakter.
kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kita akan menjadi pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, guys.